dikembangkan oleh Welles Wilder, Relative Strength Index atau indikator RSI adalah osilator momentum yang mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga. Indikator RSI ini berosilasi antara angka 0 hingga 100. Menurut Wilder, RSI dianggap overbought saat berada di atas 70 dan oversold saat berada di bawah 30. Sinyal juga dapat dihasilkan dengan mencari divergensi, lalu kemudian failure swing, lalu juga persilangan garis tengah. RSI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren secara umum. Secara khusus, buku Constance Brown yang berjudul Technical Analysis for the Trading Professional menampilkan konsep kisaran bull market dan bear market untuk RSI. Andrew Cardwell, mentornya Brown ini dalam hal RSI ini, memperkenalkan pembalikan positif dan negatif untuk RSI dan sebagai tambahan membalikkan gagasan divergensi secara harfiah dan kiasan. Perhatikan gambar di layar, indikator RSI adalah yang ada di bawah ini. Yang di atas adalah grafik harga. Wilder, penemu RSI ini, menampilkan indikator RSI dalam bukunya tahun 1978 yang berjudul New Concepts in Technical Trading Systems. Buku ini juga mencakup parabolic SAR, lalu average true range, dan directional movement concept atau ADX ini, atau directional movement index. Meskipun dikembangkan sebelum era komputer, indikator Wilder ini telah teruji oleh waktu dan tetap sangat populer. Perhitungan periode atau periode perhitungan, ya, periode yang tertulis dalam indikator RSI ini secara default adalah 14, tetapi ini dapat diturunkan untuk meningkatkan sensitivitas atau dinaikkan untuk menurunkan sensitivitas. RSI 10 hari misalnya lebih cenderung mencapai level overbought dan oversold lebih cepat daripada RSI 20 hari. Parameter perhitungan periode ini juga bergantung pada volatilitas saham yang berbeda-beda. RSI dianggap overbought saat berada di atas 70 dan oversold sekali lagi saat berada di bawah 30. Level tradisional ini juga dapat disesuaikan agar lebih sesuai dengan karakter saham atau analitis, karakter bagaimana Anda menganalisis. Menaikkan overbought ke 80 levelnya atau menurunkan oversoldnya ke level 20 akan mengurangi jumlah pembacaan overbought dan oversold. Trader jangka pendek terkadang menggunakan RSI 2 periode bahkan untuk mencari pembacaan overbought di atas 80 dan pembacaan oversold di bawah 20. Wilder menganggap indikator RSI ini jenuh beli atau overbought di atas 70 dan jenuh jual atau oversold di bawah 30. Grafik di layar ini, perhatikan baik-baik, menunjukkan sebuah saham dengan indikator RSI yang disetting 14 hari. Grafik di layar ini menampilkan batang harga harian berwarna abu-abu dengan simple moving average 1 hari berwarna merah muda, sekedar untuk menyoroti harga penutupan. Ini karena RSI didasarkan pada harga penutupan. Perhatikan baik-baik. Bergerak dari kiri ke kanan, saham menjadi jenuh jual atau oversold pada akhir bulan Juli dan menemukan support sekitar angka 44. Lihat angka 1, keterangan angka 1, paling kiri. Perhatikan bahwa bagian bawah berevolusi setelah pembacaan jenuh jual atau oversold. Bottoming bisa menjadi sebuah proses yang cukup panjang. Saham ini tidak berubah arah setelah pembacaan jenuh jual atau oversold muncul.
Dari level jenuh jual atau oversold, indikator RSI kemudian bergerak di atas 70 pada pertengahan September menjadi jenuh beli. Perhatikan baik-baik di pertengahan September. Meskipun pembacaan jenuh beli atau overbought ini, saham ternyata tidak turun. Sebaliknya, terhenti selama beberapa minggu dan kemudian berlanjut lebih tinggi lagi. 3 pembacaan jenuh beli atau overbought terjadi sebelum saham akhirnya mencapai puncaknya pada bulan Desember. Lihat keterangan nomor 2. Lihat bulan Desember sebagai puncaknya. Sebelum bulan Desember, perhatikan ada garis horizontal atau vertikal, putus-putus warna merah dengan anak panah warna merah itu. Perhatikan baik-baik. Osilator momentum dapat menjadi jenuh beli atau overbought atau jenuh jual atau oversold dan tetap berada dalam tren naik atau turun yang kuat. 3 pembacaan jenuh beli atau overbought pertama meramalkan konsolidasi. Perhatikan anak panah warna merah paling kiri. Yang keempat, anak panah merah paling kanan, bertepatan dengan puncak yang signifikan. Indikator RSI kemudian berpindah dari jenuh beli atau overbought ke jenuh jual atau oversold pada bulan Januari. Perhatikan bulan Januari. Saham akhirnya turun sekitar 46 ke arah sekitar angka 46 beberapa minggu kemudian. Lihat keterangan nomor 3. Dan dasaran terakhir tidak bertepatan dengan pembacaan jenuh jual atau oversold yang awal ternyata. Perhatikan grafiknya baik-baik. Seperti banyak osilator momentum, pembacaan jenuh beli atau overbought dan jenuh jual atau oversold untuk indikator RSI bekerja paling baik saat harga bergerak menyamping atau sideways dalam sebuah kisaran harga atau trading range. Grafik di layar ini adalah sebuah contoh lain yang menunjukkan perdagangan saham yang bergerak antara 13,5 sampai 21 harganya dari bulan April hingga September 2009. Harga saham ini memuncak setelah RSI mencapai angka 70 dan mencapai titik terendah setelah mencapai angka 30. Menurut Wilder, divergensi menandakan titik pembalikan potensial karena momentum arah tidak mengkonfirmasi harga. Ada potensi, tapi belum benar-benar mengubah arah. Divergensi bullish terjadi ketika harga saham membentuk lower low dan RSI membentuk higher low. RSI tidak mengkonfirmasi lower low dan ini menunjukkan momentum penguatan. Divergensi bearish terbentuk ketika harga saham mengalami higher high dan indikator RSI membentuk lower high. Indikator RSI tidak mengkonfirmasi higher high pada grafik harga dan ini menunjukkan momentum yang melemah. Grafik di layar ini menunjukkan saham dengan divergensi bearish yang terjadi pada bulan Agustus hingga Oktober. Perhatikan bulan Oktober dari Agustus sampai Oktober. Saham bergerak ke level tertinggi baru pada bulan September-Oktober. Tetapi indikator RSI terlihat membentuk level tertinggi yang ternyata lebih rendah untuk divergensi bearish. Harganya higher high, sementara indikator RSI-nya lower high. Dengan ini, maka terjadi bearish divergence.
Breakout yang terjadi berikutnya pada pertengahan Oktober mengkonfirmasi momentum pelemahan. Divergensi bullish terbentuk pada Januari hingga Maret. Perhatikan. Divergensi bullish terbentuk ketika saham bergerak ke posisi terendah baru di bulan Maret dan indikator RSI bertahan di atas level terendah sebelumnya. Artinya, pada grafik harga terjadi lower low, sedangkan pada indikator RSI terjadi higher low. Ini maka disebut bullish divergence. Indikator RSI mencerminkan lebih sedikit momentum penurunan selama penurunan Februari hingga Maret. Breakout yang terjadi pada pertengahan Maret mengkonfirmasi peningkatan momentum. Divergensi cenderung lebih kuat ketika terbentuk setelah pembacaan overbought atau oversold, jenuh beli atau jenuh jual. Sebelum terlalu bersemangat tentang divergensi ini sebagai sinyal perdagangan yang bagus, harus dicatat bahwa divergensi bisa sangat menyesatkan dalam tren yang kuat. Tren naik yang kuat dapat menunjukkan banyak divergensi bearish sebelum puncaknya itu benar-benar terjadi. Sebaliknya, divergensi bullish dapat muncul dalam tren turun yang kuat beberapa kali, namun tren turun masih terus berlanjut. Grafik di layar ini menunjukkan S&P 500 ETF dengan 3 divergensi bearish dan tren naik yang berkelanjutan. Perhatikan gambar di layar baik-baik. Divergensi bearish ini mungkin telah memperingatkan penurunan jangka pendek, tetapi jelas tidak ada pembalikan tren yang besar. Wilder sebagai penemu indikator RSI ini menganggap failure swing sebagai indikasi kuat dari pembalikan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Failure swing ini tidak tergantung pada aksi harga, tidak tergantung pada pergerakan harga, hanya fokus pada pergerakan indikator RSI saja untuk sinyal dan mengabaikan konsep divergensi. Sebuah failure swing yang arahnya naik terbentuk ketika indikator RSI bergerak di bawah angka 30 atau oversold, lalu kemudian memantul di atas 30 lagi, lalu kemudian turun, dan turunnya itu bertahan di atas angka 30 dan kemudian menembus level tertinggi yang baru saja dicapai oleh indikator RSI setelah oversold ini. Ini pada dasarnya adalah pergerakan ke level oversold dan kemudian level terendah yang lebih tinggi di atas level oversold. Intinya seperti itu. Grafik di layar ini adalah sebuah contoh yang menunjukkan sebuah saham dengan indikator RSI yang disetting 10 hari yang telah membentuk kondisi failure swing bullish. Perhatikan baik-baik yang terjadi di antara sekitar Februari akhir dan Maret awal pada gambar di layar ini. Dia ada bergerak di bawah 30, lalu kemudian naik, lalu dia turun, lalu kemudian naik lagi, ya, lalu akhirnya breakout, ya. Sebuah failure swing bearish, kebalikan dari bullish tadi, terbentuk ketika indikator RSI bergerak di atas 70, lalu kemudian dia turun, lalu kemudian memantul lagi, dan pantulannya ini gagal melebihi angka 70 dan kemudian turun menembus titik terendah sebelumnya. Ini pada dasarnya adalah pergerakan ke level overbought, lalu kemudian diikuti oleh lower high yang berada di bawah level tersebut. Grafik di layar ini menunjukkan sebuah saham dengan
value swing bearish yang terjadi pada bulan Mei hingga Juni 2028. Perhatikan gambar di layar. Di dalam buku yang berjudul Technical Analysis for the Trading Professional, Constance Brown menyarankan bahwa osilator tidak berjalan atau tidak bergerak di antara angka 0 dan 100. Dan pernyataan ini juga merupakan nama bab pertama dalam buku tersebut. Bukunya covernya seperti yang ada di layar ini. Brown mengidentifikasi kisaran bull market dan bear market untuk indikator RSI. Indikator RSI cenderung berfluktuasi antara angka 40 dan 90 di bull market atau ketika saham sedang uptrend atau trennya naik, dengan menggunakan zona 40 hingga 50 bertindak sebagai support. Kisaran ini dapat bervariasi tergantung pada parameter RSI, lalu juga kekuatan tren dan volatilitas saham yang mendasarinya. Grafik di layar ini menunjukkan RSI 14 minggu, jadi grafiknya weekly, untuk indeks SPY selama pasar bullish yang terjadi pada tahun 2003 hingga 2007. Indikator RSI terlihat melonjak di atas 70 pada akhir tahun 2003 dan kemudian pindah ke kisaran bull market yaitu angka 40 hingga 90. Perhatikan baik-baik grafik di layar ini, perhatikan grafik harganya dan juga perhatikan indikator RSI. Ada satu overshoot di bawah 40 pada bulan Juli 2004. Perhatikan. Dan indikator RSI juga membentuk zona support pada angka 40 hingga 50 setidaknya 5 kali dari Januari 2005 hingga Oktober 2007. Perhatikan anak panah warna hijau. Faktanya, perhatikan bahwa pullback di zona-zona ini, zona panah warna hijau dan zona overshoot yang terjadi ini, ternyata ini justru memberikan titik masuk yang beresiko rendah untuk berpartisipasi dalam tren naik. Di sisi lain, indikator RSI cenderung berfluktuasi antara angka 10 dan 60 ketika bear market atau tren turun atau downtrend, dengan zona 50 hingga 60 RSI ini bertindak sebagai resistance. Grafik di layar ini menunjukkan indikator RSI 14 hari, jadi grafiknya harian, untuk indeks dolar Amerika Serikat selama tren turun yang terjadi tahun 2009. Indikator RSI bergerak ke angka 30 pada bulan Maret. Perhatikan baik-baik untuk menandakan dimulainya kisaran bearish. Zona 50-60 RSI kemudian menandai resistensi hingga terjadinya breakout pada bulan Desember. Perhatikan gambar baik-baik. Perhatikan angka-angka resistensinya, anak panah warna merah, dan perhatikan lokasi breakoutnya.